Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas untuk kunci koin dengan kode kunci. Nah, ini adalah sebuah koin karya anak bangsa ya, yang kemarin tahun lalu atau 2 tahun lalu ya kalau nggak salah, itu sempat booming teman-teman. Dan setelah kemunculan kunci koin itu akhirnya muncul banyak koin-koin lain dari Indonesia yang dibikin oleh artis-artis. Dan sekarang nggak tahu deh jadinya kayak apa. Oke, kita akan bahas untuk kunci koin seperti apa. Kunci koin hari ini itu mengalami tren penguatan sedikit dalam 24 jam terakhir, naiknya sekitar 0,87%. Padahal hari ini Bitcoin lumayan ngepam loh. Terus kalau kita lihat dari supply maksimum, kunci koin ini udah capai limit sepertinya atau belum ya. Jadi intinya peredaran supply saat ini itu ada di kisaran 1,2 miliar koin kunci yang sudah berhasil dirilis teman-teman. Dan untuk perdagangannya ada di harga Rp235. Nah, koin ini kalau kita lihat di bawah di informasi dari CMC ini adalah cryptocurrency project yang berasal dari Indonesia yang mengawali dari BSC dan sekarang mencoba untuk membuat multi chain mereka. Dan ya bisa dibilang itu. Dan projectnya berbasis apa? Project ini berbasis NFT dan juga marketplace yang disebut dengan kunci NFT yang berkolaborasi dengan top tier dengan artis papan atas di Indonesia. Lalu gimana posisinya untuk saat ini? Sebelum kita masuk ke sana, kita cek dulu dia untuk supply-nya. Kalau kita lihat dari sini, dari data BSC Scan, total supply dari kunci koin itu sekitar 50 miliar kunci ya. Sini, dan holdernya yang saat ini masih aktif itu sebesar 107,5 ribu address. Ya lumayan banyak. Terus kalau kita cek dia di bagian holder, ternyata kunci koin sudah burn koin dengan jumlah yang sangat fantastis. Itu 46 miliar token sudah berhasil di burn. Berarti sisanya berarti cuma sekitar 4 miliar token sisa yang beredar. Terus yang punya siapa aja itu sekitar 2,7 miliar dimiliki sama kunci developer. Jadi bandarnya masih pegang sebesar 5% dan sisanya ini terpecah di banyak wallet, teman-teman. Oke, itu kita udah cek. Terus kita balik lagi ke CMC, kita lihat kunci koin ini bisa diperdagangkan di mana aja. Kalau kita cek di sini, dia bisa diperdagangkan di PancakeSwap, terus ada Probit Global, ada Bybit juga, terus ada Lbank, Indodax, Maxi, BKX, Bytrue, dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak exchange yang bisa memperdagangkan. Tapi yang paling rame ini ada di Bytrue, terus di Indodax nggak terlalu banyak ya yang memperdagangkan. Di Bytrue ini justru yang paling banyak, dan juga di Coinsbit. Kita akan masuk ke websitenya langsung untuk kunci koin. Jadi kunci koin ini aku tadi cek dia di komunitas dari Telegram itu kayaknya ngerayain ulang tahun ya. Ngerayain ulang tahun, jadi banyak yang celebrate untuk ya perayaannya, dan kita akan coba nanti lihat white papernya seperti apa. Koin ini itu diawasi Bapepti. Di sini dia punya logo Bapepti-nya dan juga Asosiasi Blockchain Indonesia. Teman-teman sudah verify ya. Dan kalau kita lihat di sini ada beberapa komponen yang mereka tunjukkan: trust, secure, comprehensive, dan juga convenience. Terus ini untuk tokenomiknya, dia awal-awal listing itu sekian, untuk community 20%, calculating saat ini itu ada di 30,8, terus sisanya ini liquidity dan team reserve. Ya, itu adalah pembagiannya. Ini foundernya dari Julius Alexander sebagai CEO. Terus ini Joko Crypto ya, kemarin saya sempat di apa para holder marah-marah, wah ini sok tahu soal ya itulah biasa para netizen. Oke, again video ini cuma opini saya pribadi, belum tentu benar juga. Silakan teman-teman research kembali dan tentunya waktu yang bakalan menjawab semuanya. Oke, kita masuk ke fitur stakingnya.
Staking di kunci itu dapat reward sekitar 30%. Kalau teman-teman kalau teman-teman ada yang invest, mungkin kalau teman-teman para holder dulu dulu banget waktu koin ini listing mungkin udah dapat berapa kunci, apakah hasil stakingnya bisa nutup harga kunci yang mungkin dalam tren penurunan saat ini? Nah, teman-teman bisa bantu untuk kasih testimoni di kolom komentar ya, supaya ke depan bisa kita gunakan sebagai track record dan juga bisa memperkenalkan juga bagi teman-teman yang lain yang mungkin belum invest di project ini, supaya dapat gambaran seperti apa hasil staking. Mungkin teman-teman udah staking 3 bulan, 4 bulan, setahun. Nah, itu bisa teman-teman bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Lalu untuk utility, token atau koin ini punya beberapa utility. Kunci play ini kayak permainan gitu. Ada store, ada NFT, ada ID, ada kuncicoin.com, ada games, wallet, dan juga komedi. Nah, satu lagi yang saya mau tanya, apakah teman-teman ada yang menggunakan fitur daripada kunci ini? Karena kenapa itu penting? Karena sebagai investor kita harus melihat utility ini bisa digunakan oleh banyak orang. Semakin banyak orang yang pakai, artinya permintaan daripada koin ini akan semakin meningkat ke depannya. Tapi kalau sedikit yang pakai fiturnya, ya semuanya akan kembali lagi kepada kepercayaan dan juga utility. Kalau project ini dipercaya, maka lebih banyak orang yang pakai, itu cenderung lebih baik untuk para investor. Oke, itu terus kita akan coba cek dia di roadmap-nya. Untuk roadmap, kita akan cek dia di bagian teknologinya, mereka mau ngapain aja kira-kira di kuartal pertama 2023 ini. Kalau kita lihat dari sini, dia pengen fokus on development for VR games and new narrative product. Kita belum tahu ini nama permainannya apa, tapi di bawahnya ada sebuah indikasi. Mereka akan bikin kunci games, Knight versus Giant, terus ada Football Manager, kunci Army Alpha Build. Nah, nanti kita akan coba untuk lihat seperti apa, apakah project ini jalan. Terus dari entertainment, mereka bikin kunci play, feature development, video player, NFT, back office, bla 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 bla. Ada karaoke juga. Terus sekolah kripto Indonesia, create basic foundation for website. Ini juga mungkin penting untuk kita lihat ke depannya seperti apa, apakah proyeknya jalan atau gimana. Nah, itu beberapa yang mereka sedang kerjakan dan mereka sudah bikin roadmap-nya juga sampai 2023. Oke, gimana untuk price action-nya? Kalau kita cek, aku cek tadi sih, kunci ternyata sorry to say udah turun cukup dalam ya dari awal perilisan, turun sudah sekitar 83%. Ini tentunya tidak terlalu gimana-gimana kalau kita bandingkan dengan altcoin yang lain, penurunannya bisa sampai 93%. Jadi kunci meskipun dalam tren turun masih turun lebih lebih sedikit daripada project yang lain, tapi ya yang namanya market turun, pergerakan harga turun tentunya tidak menyenangkan bagi semua orang. Lalu kalau untuk time frame 1 hari ini kita bisa melihat pergerakan daripada kunci ini cenderung masih dalam posisi yang didominasi oleh seller. Teman-teman, kita nggak tahu karena sekali lagi kalau kita cek dia dari segi holdernya itu sangat banyak dimiliki oleh kunci developernya. Dia punya 5%, sementara yang lain itu kurang dari 1% saja. Bahkan ini ada yang paling besar baru 0,8% saja, dan sisanya ini wallet-wallet kecil semua, teman-teman. Jadi ya itu yang harus teman-teman perhatikan untuk saat ini. Kalau teman-teman ada yang invest, ya mungkin kedepannya masih bisa untuk kembali terkoreksi turun ya, karena dari polanya juga belum menunjukkan tanda reversal. Kalau kita cek juga di sini dari segi pergerakan kunci, oke, dia sempat volatile dalam beberapa waktu kemarin dengan volume yang sangat stabil. Ini ya mungkin sedikit exchange yang memperdagangkan ya, volumenya sangat stabil setiap hari, tapi cenderung konsisten untuk mengalami fase penurunan. Kalau dari saya mungkin nggak bisa terlalu gimana-gimana, mau bilang kunci naik juga. Dia sometimes naik ya. Kalau kita perhatikan di sini pergerakannya cenderung sempat pump, tapi setelah itu dia balik down lagi. Di
Di sini dia ngepump, kemudian dump balik lagi. Jadi ya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau nanti bisa pump atau dump, saya sendiri juga tidak bisa analisa. Sekali lagi, untuk technical itu nggak bisa. Kenapa? Karena mereka sangat dikuasai oleh whales-nya dari development dan juga dari whales ini. Dia yang punya kepemilikan paling banyak. Jadi untuk menggerakkan harga, itu kalau dia mau hari ini bisa dipump. Ya, dengan cara meningkatkan bid-nya, mereka beli borong semua yang ada di market, semua retail yang pasang jual itu dibeli semua, harganya bakalan naik. Tapi di saat yang sama ketika para retail melihat tuh harganya naik, mereka masuk, mereka pasang bid ya untuk para retail ini, mereka jual, harganya kebanting lagi. Jadi ya semuanya balik lagi sama si whales-nya ini, teman-teman. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat biji koin. Kalau kalian punya pertanyaan lain, ada koin lain untuk dibahas, tulis aja langsung di kolom komentar. Akhir kata saya Andri, makasih.